Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anastasia Zahra Nabila dengan NIM 63251604. Jadi di sini saya akan memberi pandangan tentang membangun budaya anti korupsi di kalangan generasi muda. Jadi korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang masih sering terjadi di Indonesia. Hampir setiap tahun, masyarakat mendengar berita mengenai kasus suap, penggelapan uang, penyalahgunaan jabatan, hingga tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh oknum tertentu. Korupsi bukan hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk foya-foya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda, untuk membangun budaya anti korupsi sejak dini, agar kedepannya tidak ada lagi kasus korupsi, suap, dan yang lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele, seperti mencontek saat ujian, berbohong kepada orang tua, datang terlambat tanpa alasan yang jelas, atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, seseorang dapat terbiasa melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti korupsi. Oleh sebab itu, sikap disiplin dan jujur perlu diterapkan sejak kecil, agar menjadi kebiasaan yang baik di masa depan. Jadi, kita harus membiasakan sifat jujur, baik, itu tuh dari kecil, agar kedepannya saat kita dewasa tuh tidak ada lagi yang namanya korupsi dan yang lain-lain. Jadi ini tuh penting banget dipelajari sejak dini. Kayak kita harus membiasakan diri untuk tidak selalu korupsi terhadap uang atau mengambil barang-barang yang bukan milik kita gitu loh. Jadi kita harus membiasakan itu sejak dini. Korupsi memiliki dampak besar bagi masyarakat, seperti menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan menurunkan kualitas pendidikan serta kesehatan. Menurut Transparency International Indonesia, korupsi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu adalah bagaimana masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah. Karena yang kita tahu, pemerintah di Indonesia ini banyak sekali kasus korupsi, yang dimana masyarakat tuh jadi tidak percaya terhadap pemerintah. Dan itu tuh menurunkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Jadi uang untuk pendidikan, untuk kesehatan masyarakat diambil oleh pemerintah yang serakah terhadap uang tersebut. Jadi inilah yang dinamakan korupsi. Lalu kita ada selain berdampak pada ekonomi, korupsi juga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat banyak pejabat melakukan tindakan korupsi, mereka akan merasa kecewa dan sulit percaya terhadap hukum maupun kebijakan negara. Karena negara sendiri pun menutupi kasus korupsi tersebut. Kita tidak ada lagi tempat aman. Kita tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Bahkan yang melindungi kita, yang seharusnya melindungi kita tuh melakukan korupsi. Jadi
masyarakat tidak percaya lagi terhadap hukum atau kebijakan negara di Indonesia. Jika kondisi ini terus terjadi, stabilitas sosial dan kemajuan bangsa dapat terganggu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Generasi muda, generasi kami, generasi kita memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah korupsi. Sebagai penerus bangsa, generasi muda diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi negara. Jadi, kami sebagai mahasiswa itu harus melek tentang keadaan negara Indonesia. Negara yang penuh akan korupsi, pemerintah yang mengambil hak rakyatnya, dan semua negara-negara kayak pemerintahannya yang mengambil semua hak milik rakyat, atau pemerintah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi masyarakat ini tidak lagi menjadi tempat aman. Mahasiswa, pelajar, dan anak muda lainnya harus mulai membangun karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Misalnya, mahasiswa harus mengerjakan tugas dengan usaha sendiri tanpa melakukan plagiarisme. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme adalah suatu keadaan menjiplak karya seseorang tanpa meminta izin, atau kayak mereka terinspirasi tapi mereka sama banget menjiplaknya. Jadi bukan terinspirasi, jadinya tuh lebih nyontek, dan itu tidak baik. Itu adalah karakter yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai generasi muda tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Sebagai generasi muda, kita harus mulai membiasakan diri untuk hidup jujur dan disiplin. Hal kecil seperti tidak mencontek, tidak memanipulasi data, dan bertanggung jawab terhadap tugas merupakan langkah sederhana dalam membangun budaya anti korupsi. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar, tetapi dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi jika kita terbiasa menjadi orang yang jujur, disiplin, kita tidak akan punya rasa untuk korupsi, karena kita sudah menanamkan rasa disiplin, rasa jujur itu dari awal, dari kecil. Jadi jika kita ingin melawan korupsi, ada rasa bersalah di dalam diri kita. Itu adalah suatu fenomena yang luar biasa, jarang terjadi sih sekarang, karena banyak banget orang yang melakukan korupsi, dan itu tidak boleh. Dengan menanamkan nilai anti korupsi sejak dini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara yang lebih maju, bersih, dan sejahtera. Generasi muda harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang jujur dan adil. Jika seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk melawan korupsi, maka masa depan bangsa akan menjadi lebih baik dan pembangunan negara dapat berjalan dengan maksimal demi kesejahteraan bersama. Jadi, kita benar-benar harus menanamkan ini sejak dini agar generasi selanjutnya, generasi Indonesia selanjutnya menjadi generasi yang lebih baik lagi, yang tidak ada korupsi, menjadi tempat aman bagi masyarakat. Dan mungkin itu dulu penjelasan dari artikel saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.